Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Terima kasih juga atas karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, kasih sayang yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin lagi mengenal Engkau lewat firman-Mu. Berkati kami dan biarkan hati dan pikiran kami dapat menerima firman yang Engkau sampaikan sehingga kami dapat berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke saudara, hari ini adalah pelayanan Tuhan Yesus dalam 3 peran berbeda. Saudara, ini adalah di mana pelayanan Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Jadi Yesus kan terakhir itu kan menyembuhkan Bartimeus di Yeriko, dan dia berjalan menuju Yerusalem untuk disalib, untuk menebus dosa kita. Ya, jadi sekarang udah bagian 9 dari Markus. Nah, oke, Yesus mulai memasuki Yerusalem. Yerusalem pada musim Paskah, ya, merupakan suatu kegembiraan bagi orang Yahudi dan keputusasaan bagi orang Romawi. Jadi ribuan orang Yahudi yang taat dari seluruh dunia tiba di kota suci Yerusalem. Hati mereka dipenuhi kegembiraan dan semangat nasionalis. Pada saat menjelang Paskah, populasi Yerusalem meningkat lebih dari 3 kali lipat selama perayaan tersebut. Ya, sehingga unit militer Romawi perlu berada di dalam siaga khusus. Ya, mereka hidup dengan kemungkinan bahwa beberapa orang Yahudi yang fanatik akan mencoba membunuh seorang pejabat Romawi atau memicu kerusuhan, dan selalu ada potensi perselisihan di antara beberapa kelompok agama Yahudi. Dalam situasi ini, saudara, hamba Allah Yesus Kristus dengan waktu kurang dari seminggu tersisa sebelum dia disalibkan di luar tembok kota. Pada bagian ini kita akan melihat hamba Allah Yesus Kristus melayani dalam 3 peran berbeda. 1. Hamba Allah sebagai raja, hamba Allah sebagai hakim, dan hamba Allah sebagai nabi. Saudara, Yesus Kristus melayani dengan 3 peran yang berbeda. Oke, pertama kita lihat bahwa Yesus Kristus masuk ke dalam kota Yerusalem dengan menunggangi keledai, seakan-akan memproklamirkan dirinya sebagai seorang raja Yahudi. Dan ini mempercepat pembunuhannya. Sebelumnya waktu Yesus membuat mujizat, dia katakan, jangan kasih tahu siapa-siapa, jangan kasih tahu siapa-siapa, karena waktunya belum tiba. Nah, inilah waktunya Yesus masuk sebagai raja, di mana dia dari Betani, dia masuk ke Bethpage, dan di sini dia masuk ke dalam Yerusalem lewat sini ya. Jadi route of the triumphal entry. Oke saudara, kita baca Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Orang-orang berjalan di depan dan mereka mengikuti dia dari belakang berseru, Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara, pelayanan pertama hamba Allah sebagai raja. Dalam perjalanan yang Yesus lalui, ya, yang dia dari Galilea turun untuk menghampiri Yerusalem, dia melakukan 5 paradoks. Ya, seorang musafir pertama-tama akan tiba di Betania dan kemudian di Betfage, sekitar 2 mil dari Yerusalem. Ketinggian pada titik ini sekitar 2.600 kaki, ya. Tinggi Yerusalem, Yeriko itu pendek sekali, malah di bawah permukaan laut. Dan dari sana Anda dapat menikmati pemandangan kota suci yang menakjubkan. Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Sesuatu yang berulang kali dia peringatkan orang lain agar tidak melakukannya baginya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan kasih tahu siapa-siapa, ya. Ya, biasanya habis melakukan mujizat. Nah, di sini dia akan mengizinkan para pengikutnya untuk melakukan demonstrasi. Pawai di depan umum untuk menghormatinya. Yesus mengutus 2 muridnya ke Betfage untuk mendapatkan keledai yang dia perlukan untuk acara tersebut. Kebanyakan orang saat ini menganggap keledai hanya sebagai binatang beban yang sederhana. Namun pada masa itu, keledai dipandang sebagai binatang yang layak untuk digunakan oleh raja. Kita belajar referensinya 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Tuhan Yesus membutuhkan binatang ini agar dia dapat menggenapi nubuatan mesianik yang terdapat pada Zakaria 9 ayat 9 tentang dia. Tetapi Markus tidak mengutip atau mengacu pada ayat ini karena memang Markus ditulis terutama untuk pembaca non-Yahudi. Jadi tidak mengutip. Ya, di Matius akan ada ini. Nah, saudara, dalam menggenapi nubuatan ini, Yesus untuk mencapai 2 tujuan. 1. Dengan masuknya dia ke Yerusalem, dia menyatakan dirinya sebagai raja dan Mesias Israel. Dan yang kedua, dia dengan sengaja menantang para pemuka agama. Hal ini akan menggerakkan rencana resmi yang mengarah pada penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Tuhan Yesus. Para pemimpin Yahudi itu geram sama dia, sudah benci sama dia, telah memutuskan untuk tidak menangkap dia selama perayaan itu. Namun, ya karena Tuhan, tetapi Tuhan menentukan bahwa dia harus mati pada hari Jumat, ya, pada Jumat Agung. Karena apa? Anak domba Allah harus mati pada hari Paskah. Banyak orang Yahudi yang patriotik dari kerumunan penjara dengan penuh semangat mengikuti prosesi pewartaan Yesus sebagai Raja. Anak Daud datang dalam nama Tuhan. Para pengunjung dari Galilea adalah orang-orang paling menonjol dalam prosesi tersebut, ya. Dan bersama dengan orang-orang yang menyaksikan Lazarus dari kematian. Nah, ini adanya di Yohanes, saudara. Jadi waktu Yesus ada di Betania, dia tuh membangkitkan Lazarus dari kematian, tetapi ini tidak tertulis di Injil Markus. Terkadang Anda mendengar diucapkan orang-orang sama yang berseru Hosana pada Minggu Palma, tetapi akhirnya pada hari Jumat berteriak salibkan dia pada Jumat Agung. Tapi ini tidak benar, saudara. Orang yang menginginkan dia disalib itu sebagian besar dari Yudea dan Yerusalem. Bukan. Orang-orang Galilea itu udah melihat mujizat Yesus, udah lihat Yesus baik, udah lihat Yesus mengajarkan dengan penuh itu. Mereka bersimpati kepada Yesus dan pelayanannya. Nah, saat menyambut seorang raja, merupakan kebiasaan bagi masyarakat untuk meletakkan pakaiannya di jalan. Pakaian luarnya di jalan, dan kemudian menambahkan ranting-ranting pesta. Ya, referensinya 2 Raja-Raja 9 ayat 13. Saudara, tahukah Anda apa artinya Hosana? Teriakan Hosana berarti free me now. Lepaskanlah kami sekarang. Selamatkanlah kami sekarang.
Jadi sebenarnya saat orang Galilea mengatakan free me now, mereka sih beranggapan selamatkanlah kami dari Romawi. Ya. Ini ada di Mazmur 118 ayat 25 sampai 26. Tentu saja Yesus mengetahui bahwa orang-orang tersebut mengutip sebuah mazmur mesianis yang tadi saya bilang di Mazmur 118. Kalian bisa baca ya. Namun dia membiarkan mereka terus maju dan berteriak. Dia secara terbuka menegaskan kedudukannya sebagai anak Daud. Apa yang dipikirkan orang-orang Romawi saat mereka menyaksikan demonstrasi yang meriah ini? Lagi pula orang-orang Romawi itu ahli dalam parade dan acara-acara resmi publik. Kita menyebutkan ini the triumphal entry of Jesus Christ. Masuknya dengan penuh kemenangan, tetapi tidak ada orang Romawi yang menggunakan istilah itu. Kebenaran Romawi yang resmi sungguh menarik untuk disaksikan. Jadi ketika seorang jenderal Romawi kembali ke Roma setelah berhasil menaklukkan musuh, dia disambut pulang dengan parade resmi yang rumit. Dalam parade tersebut dia akan memamerkan piala perangnya dan para tahanan terkenal yang dia tangkap. Jenderal yang menang mengendarai kereta emas. Para pendeta di sampingnya akan membakar dupa untuk menghormatinya. Orang-orang meneriakkan namanya serta memujinya. Prosesi berakhir di arena. Masyarakat dihibur dengan menyaksikan para tawanan bertarung dengan binatang buas. Itulah kemenangan Romawi. Masuknya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Namun tetap saja itu adalah sebuah kemenangan. Dia adalah Raja dan Juru Selamat yang diurapi Tuhan. Namun penaklukannya itu bukan bersifat militer, tetapi bersifat rohani. Seorang jenderal Romawi harus membunuh setidaknya 5.000 tentara musuh agar bisa meraih kemenangan. Namun dalam beberapa minggu, Injil akan menaklukkan sekitar 5.000 orang Yahudi dan mengubah hidup mereka. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kasih atas kebencian, kebenaran atas kefasikan, dan kemenangan kehidupan atas kematian. Setelah melihat ke dalam area bait suci, di mana dia akan kembali keesokan harinya, Yesus meninggalkan kota dan bermalam di Betania, tempat yang lebih aman dan tenang. Tidak diragukan lagi, dia meluangkan waktu untuk berdoa bersama murid-muridnya, berupa mempersiapkan mereka menghadapi minggu yang sulit yang akan datang. Itu adalah pelayanan Yesus sebagai Raja. Ya. Kedua adalah pelayanan Yesus sebagai Hakim. Ya. Di sini ada dua peristiwa di mana Yesus menghakimi, mengutuk pohon ara, ya, dan satu lagi Yesus membersihkan bait suci. Jadi ini adalah hari kedua Yesus di Yerusalem. Hari pertama dia masuk sebagai Raja, kedua dia melakukan sebagai Hakim. Kita melanjutkan kisahnya. Markus 11 ayat 12 sampai 26. Keesokan harinya, sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai akar-akarnya. Sadis ya. Maka teringatlah Petrus
akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut," asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oke, jadi apakah kita perlu pengampunan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kamu juga kalau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Ya, oke. Saudara, ini Yesus mengutuk pohon ara. Dan Yesus memutarbalikkan pedagang-pedagang di bait suci, saudara. Ya, dua peristiwa ini Tuhan Yesus bertindak sebagai hakim. Oke, saudara. Penghukuman Tuhan kita terhadap pohon tersebut dan pembersihan bait suci merupakan tindakan simbolis yang menggambarkan kondisi rohani bangsa Israel yang menyedihkan. Jadi pohon ara, pohon pemimpin bangsa Israel. Pembersihan bait suci adalah kondisi rohani dari bangsa Israel. Walaupun Israel mempunyai banyak hak istimewa dan peluang, Israel secara lahiriah tidak menghasilkan buah dan secara batinnya rusak. Ya, jadi ingat saudara, kita itu disuruh menghasilkan buah. Kalau misalnya kita nggak menghasilkan buah, maka akan dipotong. Kedua, batin kita harus benar. Ya, itu dua hal sebagai contoh. Tindakan Yesus dalam penghakiman merupakan hal yang tidak biasa. Namun ada saatnya Allah dapat melakukan ini. Jadi Yesus bukan saja mengajar, mengampuni, memberi mujizat, mengadakan hal-hal yang luar biasa, tetapi ada saatnya Tuhan Yesus menghakimi. Dan disinilah Tuhan Yesus bertindak sebagai hakim. Ya, pertama mengutuk pohon ara. Pohon ara menghasilkan daun pada bulan Maret atau April, dan kemudian mulai berbuah pada bulan Juni, panen berikutnya bulan Agustus, dan kemudian panen ketiga adalah bulan Desember. Ya, kehadiran daun bisa berarti kehadiran buah. Padahal buah tersebut merupakan sisa musim sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam hal ini Yesus tidak memiliki pengetahuan khusus untuk membimbingnya. Dia harus pergi ke pohon memeriksa sendiri segala sesuatunya. Jika dia mempunyai kuasa untuk mematikan pohon itu, mengapa dia tidak menggunakan kuasa itu untuk memulihkan pohon itu dan membuatnya menghasilkan buah? Saudara, bisa aja pohon ara itu dia punya kuasa. Udah, kamu berbuah, ya kan? Selain babi yang ditenggelamkan, ini adalah satu-satunya contoh Tuhan kita menggunakan kuasa ajaibnya untuk menghancurkan sesuatu di alam. Saudara, dia melakukannya karena dia ingin mengajarkan kita dua pelajaran penting. Pertama, ada pelajaran mengenai kegagalan. Israel gagal beranak cucu bagi Allah. Dalam perjanjian lama, pohon ara dikaitkan dengan bangsa Israel. Seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan kita, Israel tidak punya apa-apa selain dedaunan. Perhatikan bahwa pohon itu mengering dari akarnya. 3 tahun sebelumnya, Yohanes Pembaptis telah memasang kapak pada akar pohon tersebut. Namun para pemimpin agama tidak menghinakan pesannya. Kapanpun seseorang atau suatu kelompok kering secara rohani, biasanya itu terjadi dari akarnya. Para murid mungkin akan menghubungkan mujizat ini dengan perumpamaan yang Yesus berikan beberapa bulan sebelumnya, dan mereka akan melihat mujizat tersebut sebagai gambaran yang jelas tentang penghakiman Allah terhadap Israel. Mereka juga mengingat Mika 7 ayat 1-6 di mana Nabi menyatakan bahwa Allah mencari buah sulung yang matang dari umatnya. Kristus masih mencari buah dari umatnya. Dan kalau kita gagal menghasilkan buah, itu adalah
dosa. Istilah gini, kita harus kontribusi kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Ya, kita harus dengan hati-hati memupuk akar rohani kita, ya kayak kita belajar firman juga, dan tidak terpaku hanya pada daun. Yesus juga menggunakan mujizat ini untuk memberikan kita pelajaran tentang iman. Keesokan harinya ketika para murid melihat pohon mati, Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah." Artinya teruslah, karena ini adalah present participle. Teruslah percaya kepada Tuhan, hidup dalam sikap ketergantungan padanya. Ya. Dalam gambaran Yahudi, gunung melambangkan sesuatu yang kuat dan tak tergoyahkan. Suatu masalah yang menghalangi, kita bisa memindahkan gunung-gunung ini hanya dengan percaya kepada Tuhan. Nah, tentu saja ini bukanlah satu-satunya pelajaran yang Yesus berikan mengenai doa atau iman, dan kita harus berhati-hati agar tidak memisahkannya dari bagian Alkitab lainnya. Doa harus dengan kehendak Allah. Kalau kita enggak tahu kehendak Allah, kita bingung bagaimana harus berdoa. Dan orang yang berdoa harus tinggal di dalam kasih Allah. Jadi doa bukanlah tindakan darurat yang kita lakukan ketika kita punya masalah dan pengen Tuhan kasih kita dan menyelesaikan masalah kita. Doa yang sejati adalah bagian dari persekutuan kita yang terus-menerus dengan Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan. Seperti baca firman, itu juga adalah persekutuan kita yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Kita juga tidak boleh menafsirkan Markus 11 ayat 24 sebagai jika Anda berdoa cukup keras dan benar-benar percaya, Tuhan wajib menjawab doa Anda dan apapun yang Anda minta akan dikasih. Nah, salah. Iman seperti itu bukanlah iman kepada Tuhan. Sebaliknya itu hanya keyakinan pada keyakinan atau keyakinan pada perasaan. Iman yang sejati kepada Tuhan itu harus didasarkan firman Tuhan. Dan firman-Nya itu yang mengungkapkan kehendaknya kepada kita. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Itu adalah keyakinan pada perasaan kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tujuan berdoa bukanlah agar kehendak manusia terlaksana di surga, namun agar kehendak Tuhan terlaksana di bumi, saudara. Itu bedanya. Ya saudara, kalau Anda minta, katanya kalau dengan iman kita minta Mercedes-Benz kita dikasih. Nah, itu adalah sesuatu yang salah ya saudara. Ya, kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, saya sekarang punya keinginan untuk agar seluruh manusia yang di Tanah Abang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus laksanakan atau bagaimana gitu ya. Nah, doa yang benar melibatkan pengampunan dan juga iman. Ya, tadi dikatakan kalau kita mau doa dulu atau meminta sesuatu dulu, pikir dulu ada nggak orang yang belum kita ampuni. Kalau misalnya ada orang yang kita belum ampuni, ampuni dulu. Ya, dan iman. Saya harus berada dalam persekutuan dengan Bapa saya di surga dan saudara-saudara saya di bumi jika Allah ingin menjawab doa-doa saya. Ya. Kata pertama dalam doa Bapa kami adalah Bapa saya, Bapa kami yang ada di surga, dan bukan Bapakku yang di surga. Meskipun orang Kristen boleh berdoa secara pribadi, tidak ada orang Kristen yang berdoa sendirian, karena seluruh umat Allah adalah bagian dari keluarga sedunia yang bersatu untuk mencari berkat Allah, dan doa ini yang menyatukan kita. Kita tidak mendapat berkat Tuhan dengan saling mengampuni, ya. Tetapi ini adalah harus yang kita lakukan, karena jika kamu tidak mengampuni, dengan jelas Alkitab mengatakan Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi semangat mengampuni kita adalah bukti bahwa kita itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kita mau menuruti kehendak-Nya, dan ini memungkinkan Bapa mendengar kita dan menjawab doa. Iman bekerja karena kasih. Jika aku beriman kepada Tuhan, maka saya pasti ada kasih terhadap saudara. Jadi kalau kita tidak mengasihi saudara kita, udah pasti kita nggak ada iman kepada Tuhan Yesus. Begitu saja saudara ya. Itu adalah hamba Allah sebagai hakim untuk kita belajar hal-hal seperti ini. Kedua adalah dia membersihkan bait suci. Yesus telah membersihkan bait suci pada kunjungan Paskah yang pertama, namun hasilnya bersifat sementara. Tidak lama kemudian para pemimpin agama mengizinkan para penukar uang dan pedagang merpati untuk kembali. Para imam menerima bagian dari keuntungannya. Ada setoran saudara ya.
Dan bagaimanapun juga pelayanan ini merupakan kemudahan bagi orang-orang Yahudi yang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi orang merpati itu agar mereka dapat mempersembahkan. Merpati kan paling murah ya saudara ya. Nanti kita kalau belajar imamat kita akan belajar itu. Bagaimana jika seorang Yahudi asing membawa kurbannya sendiri dan kemudian mendapati bahwa kurban tersebut ditolak karena ada cacatnya? Nilai tukar uang juga selalu berubah sehingga orang-orang yang menukarkan mata uang asing membantu para pengunjung meskipun para pedagang mendapat untung besar. Mudah bagi mereka untuk co-sengli di sana ya. Mudah bagi mereka untuk bisnis merasionalisasi keseluruhan usaha. Jadi pasar keagamaan ini didirikan di lingkungan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tempat di mana orang-orang Yahudi seharusnya sibuk melakukan pekerjaan misionaris yang serius. Jika seorang bukan Yahudi mengunjungi bait suci dan melihat apa yang dilakukan orang-orang Yahudi atas nama Allah yang benar, ya saudara, dia tidak akan pernah mau percaya apa yang mereka ajarkan. Orang Yahudi mungkin tidak mengizinkan berhala yang terbuat dari kayu atau ada batu di kuil mereka, tetapi tetap aja ada berhala di sana, yaitu mereka sendiri saudara. Pelataran orang bukan Yahudi seharusnya menjadi tempat berdoa, namun malah menjadi tempat mencari mangsa dan berbisnis. Markus secara khusus menyebutkan orang-orang yang menjual merpati, karena merpati adalah salah satu dari pengorbanan yang paling kecil yang mampu dilakukan orang miskin. Itu adalah pengorbanan yang dilakukan Yusuf dan Maria ketika mereka mendedikasikan Yesus di bait suci. Ini ada di Injil Lukas. Bahkan orang miskin pun menjadi korban para pedagang di bait suci. Dan dalam hal ini membuat Tuhan Yesus sedih karena dia selalu peka terhadap orang miskin. Ya, kita harus tahu ya ada orang-orang miskin malah dijolimi, malah dibikin susah lagi, itu Tuhan Yesus paling gak suka ya. Yesus mengutip 2 ayat kitab suci untuk membela tindakannya, yaitu Yesaya 56 ayat 7 dan Yeremia 7 ayat 11. Pada saat yang sama dia menyingkapkan dosa-dosa para pemimpin agama. Orang-orang Yahudi memandang bait suci terutama sebagai tempat pengorbanan. Namun Yesus lebih melihatnya sebagai tempat berdoa. Doa yang benar itu sendiri merupakan pengorbanan kepada Tuhan. Yesus mempunyai pandangan spiritual terhadap agama Yahudi, sementara para pemimpinnya hanya mempromosikan pandangan tradisional yang penuh dengan ritual, aturan, dan peraturan. Oke? Nah, seorang pencuri adalah tempat pencuri lari ketika mereka ingin bersembunyi. Iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat menggunakan bait suci dan ibadah-ibadah keagamaan di dalamnya untuk menutupi dosa dan kemunafikan mereka. Ya. Baik Yesaya maupun Yeremia telah memperingatkan orang-orang pada zaman itu bahwa kehadiran bait suci secara fisik tidak menjamin berkat dari Allah. Ya, gereja secara fisik juga tidak menjamin. Yang benar-benar penting adalah apa yang dilakukan orang-orang di kuil hati mereka, di bait suci mereka. Bangsa ini tidak mengindahkan peringatan para nabi. Mereka juga tidak mengindahkan peringatan Tuhan Yesus. Ketika para ahli Taurat dan iman kepala mendengar laporan mengenai kegiatan Tuhan Yesus, mereka terus mencari cara untuk menangkap dia, ya, membunuh dia. Akhirnya mereka dapat caranya, yaitu Yudas Iskariot akan memecahkan masalah mereka. Ya, saudara. Jadi sebelum kita segera mengutuk para pemimpin agama Yahudi karena dosa-dosa mereka, kita juga harus introspeksi pelayanan kita sendiri untuk melihat apakah mungkin kita menjadikan Injil sebagai barang dagangan. Apakah orang di luar komunitas kita menganggap gedung gereja kita sebagai rumah doa? Tergantung isinya apa, saudara. Apakah semua suku bangsa dan status sosial diterima di sana? Apakah kita sebagai anggota gereja lari ke gereja pada hari Minggu untuk menutupi dosa-dosa kita? Apakah kita pergi ke gereja untuk menjaga reputasi kita atau untuk beribadah atau memuliakan Tuhan? Saudara, jika Tuhan Yesus muncul di rumah ibadah kita, perubahan apa yang akan Dia lakukan? Ya, saudara, itu adalah hal kedua pelayanan Tuhan Yesus di Yerusalem sebagai hakim. Saudara, bagian yang terakhir adalah pelayanan Tuhan Yesus di Yerusalem sebagai seorang nabi.
Markus 11 ayat 27 sampai Markus 12 ayat 44. Ini panjang sekali saudara, tapi nggak bisa dipecah-pecah. Jadi saya akan bacakan ya. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di hadapan bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Mereka udah iri saudara ya. Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa engkau tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Ya, saudara. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Yesus sudah tahu jawabannya itu. Jadi untuk membungkam mereka, maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya, pintar sekali ya. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikannya menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada para penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil dari kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lain lagi. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sehingga tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan itu menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur itu. Sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara ya, jadi dia menyinggung orang-orang Farisi itu Yesus. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi untuk membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Oke. Jadi orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus tahu mereka itu munafik, mengetahui kemunafikan mereka. Lalu berkata kepada mereka, mengapa engkau mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku lihat. Lalu mereka bawa, ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar mereka. Ya, yang ketiga adalah masalah kebangkitan.
Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak menghasilkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup sebagai malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datangnya kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan segenap kekuatan, juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman pada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Orang yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang yang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Saudara, hamba Allah sebagai nabi, di sini ada 5 event, ya, dan setiap event Tuhan Yesus menjawabnya dengan pintar, ya. Pada hari-hari berikutnya, perwakilan dari lembaga agama dan politik, Herodian dan ahli Taurat Farisia, mendatangi Yesus ketika dia melayani di bait suci.
mencoba yang terbaik untuk membuat dia tersandung dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Yesus menjawab 4 pertanyaan dan kemudian dia mengajukan pertanyaan yang membungkam mereka untuk selama-lamanya. Pertama, mereka bertanya tentang otoritas. Pertanyaan tentang otoritas. Sebagai penjaga hukum resmi hukum, para anggota Sanhedrin, orang Farisi, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelidiki siapapun yang mengaku diutus oleh Allah. Dan ini termasuk Yesus. Namun orang-orang ini hatinya munafik, tidak mempunyai pikiran terbuka atau motivasi yang tulus. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari bukti untuk digunakan untuk menghancurkan dia. Yesus tahu apa yang mereka lakukan, jadi dia menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan lain dan menyingkapkan kemunafikan mereka. Mengapa harus kembali ke Yohanes Pembaptis? Ada alasan yang sangat bagus. Tuhan tidak akan mengajarkan kita kebenaran baru jika kita menolak kebenaran yang telah Dia ungkapkan. Prinsip dasar ini diungkapkan dalam Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, saudara, seperti kita, kalau kita mau tahu kehendak Allah, ia harus tahu ajaran baik berasal dari Allah maupun kukatakan dari diriku sendiri. Ketaatan adalah organ pengetahuan spiritual. Para pemimpin agama Yahudi belum menerima apa yang diajarkan Yohanes. Jadi, mengapa Allah harus mengatakan lebih banyak lagi kepada mereka? Seandainya mereka menaati pesan Yohanes, mereka akan senang hati tunduk pada otoritas Kristus, karena Yohanes datang untuk membuka jalan kepada Yesus, ya, memperkenalkan Mesias kepada bangsa itu. Para pemimpin Yahudi terjebak dalam dilema yang mereka buat sendiri. Mereka tidak bertanya apa yang benar atau apa yang benar, tapi apakah yang aman. Ya, ini selalu merupakan pendekatan orang munafik dan orang yang suka menyenangkan orang banyak. Ya, firman itu harusnya kita tanya apa yang aman, bukan apa yang nyenengin orang. Nah, kalau apa yang nyenengin orang berarti Anda hanya hidup untuk menyenangkan manusia, maka Anda bukanlah hamba Kristus. Tentu saja ini bukan pendekatan Yesus. Yesus kalau A, B, B. Oh enggak, pada saat itu bagusnya saya ngomong A. Oh pada saat itu saya masuk ngomongnya B. Atau pada waktu itu saya masuk bagian C. Itu adalah munafik, saudara. Yesus A ya A, B ya B. Ini bukan pendekatan Yesus atau Yohanes Pembaptis. Yesus tidak menolak menjawab pertanyaan mereka. Dia hanya menolak menerima dan mendukung kemunafikan mereka. Dia tidak mengelak, dia jujur. Sebelum mereka mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, dia memberitahu mereka suatu perumpamaan yang mengungkapkan kemana dosa-dosa mereka akan membawa mereka. Ya, mereka telah mengizinkan Yohanes Pembaptis dibunuh, namun tak lama lagi mereka akan meminta penyaliban anak Allah, Tuhan Yesus. Kebun anggur adalah gambaran umum tentang Israel. Menurut Imamat 19 ayat 23-25, seorang petani baru akan menggunakan buah tersebut pada tahun kelima, meskipun kita tidak yakin orang Yahudi mematuhi peraturan ini untuk saat itu. Untuk mempertahankan hak sahnya kepada tanah tersebut, pemiliknya harus menerima hasil bumi dari penggarap, meskipun hanya sebagian sayuran yang tumbuh di antara barisan dan tanaman merambat. Hal ini menjelaskan mengapa para penggarap menolak untuk memberikan apapun kepadanya. Mereka ingin mengklaim kebun anggur itu untuk diri mereka sendiri. Hal ini juga menjelaskan mengapa pemilik terus mengirimkan utusan agen kepada mereka. Ini adalah murni masalah otoritas dan kepemilikan. Jika Markus 12 ayat 2-5 mencakup 3 tahun ketika buah tidak digunakan, maka pada tahun keempat putra yang terkasih akan diutus. Ini adalah tahun ketika buah dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat 19 ayat 24. Ini semuanya berhubungan dengan imamat, saudara. Jadi harus nantilah kalau misalnya ada waktu kita akan belajar imamat. Dan tahun ini membuat pengutusan putra menjadi lebih bermakna. Jika para penggarap dapat menyingkirkan ahli warisnya, mereka akan memiliki hak yang jelas atas properti tersebut, sehingga mereka bisa mengusirnya dan membunuhnya. Mereka ingin mempertahankan posisi mereka, bahkan rela membunuh Allah untuk mencapai tujuan jahat mereka. Yesus kemudian bertanya, kalau begitu apa yang harus dilakukan Tuhan kebun anggur itu? Para pemimpin pertama-tama menjawab pertanyaan itu dan dengan demikian menghukum diri mereka sendiri.
Dan kemudian Yesus mengulangi jawaban mereka sebagai keputusan serius dari hakim. Namun sebelum mereka dapat mengajukan banding atas kasus ini, dia mengutip apa yang mereka ketahui sebagai nubuatan tentang Mesias. Ya, Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Kita juga akan menemukan Mazmur 118 ini yang sama pada dia masuk dalam triumphal entry, ya, masuk ke dalam Yerusalem dengan penuh kemenangan. Batu adalah simbol Mesias yang terkenal. Hakim-hakim mengumumkan keputusan ganda. Mereka tidak hanya menolak sang anak, tetapi mereka juga menolak batu itu, dan hanya ada konsekuensinya, cuma satu, adalah penghakiman. Itu adalah pertanyaan mengenai otoritas. Kedua adalah pertanyaan mengenai tanggung jawab, ya. Nah, di sini tentang tanggung jawab untuk membayar kepada kaisar itu, di sini ada dua kelompok, yaitu orang Farisi dan orang politikal, yaitu Herodian. Ancaman mereka memaksa dua musuh untuk bersatu, kaum Farisi dan Herodian. Kaum Herodian mendukung keluarga Herodes dan juga Romawi untuk memberikan wewenang untuk memerintah. Akan tetapi, orang-orang Farisi menganggap kaum Herodes sebagai perampas tata Daud yang jahat, karena Herodes adalah seorang Edom dan bukan seorang Yahudi. Orang-orang Farisi juga menentang pajak pemungutan yang dikenakan Romawi di Yudea, dan mereka sangat membenci kehadiran Roma di negeri mereka. Aliansi sementara mereka ini adalah jebakan yang halus. Karena tidak peduli bagaimana Yesus menjawab pertanyaan mereka, dia berada dalam masalah baik dengan Roma atau Herodes. Ya, jadi kalau Yesus jawab, itu ada pertanyaan jebakan di mana Tuhan Yesus pasti ada masalah. Namun Yesus pintar. Yesus mengalihkan diskusi mereka dari politik ke prinsip dan menjebak orang-orang munafik itu ke dalam perangkap mereka sendiri. Kita dapat menyatakan jawaban Tuhan kita seperti ini. Guys, gambar kaisar ada pada logamnya. Jadi uang itu dicetak atas wewenangnya. Jadi fakta Anda memiliki koin-koin ini dan menggunakannya menunjukkan bahwa menurut koin-koin itu adalah berharga. Oleh karena itu, Anda sudah menerima otoritas dari kaisar dan Anda tidak akan atau tidak menggunakan uangnya. Nah, namun jangan lupa bahwa Anda diciptakan juga menurut gambar Tuhan. Jadi apa yang harus berikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Jadi koin itu dicetak dengan gambar kaisar, maka koin itu harus diberikan kepada kaisar. Nah, kita sebagai manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itu kita harus hidup di bawah otoritas Tuhan juga. Nah, cara Tuhan Yesus membalas pertanyaan itu sekalian yang ngajar bahwa kamu diciptakan menurut gambar Tuhan, oleh karena itu persembahkanlah dirimu kepada Allah. Nah, kata yang diterjemahkan memberikan dalam Markus 12:17 berarti membayar hutang, membayar kembali. Yesus memandang pajak sebagai utang warga negara kepada pemerintah sebagai imbalan atas pelayanan yang mereka berikan. Saat ini layanan-layanan tersebut mencakup perlindungan kebakaran, polisi, pertahanan nasional, gaji pejabat yang mengelola urusan negara, program khusus untuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Nah, setiap warga negara Kristen mungkin tidak setuju dengan cara tersebut. Seluruh uang pajak yang digunakan dan dia dapat mengekspresikan dengan suaranya. Namun dia juga harus tahu bahwa Allah membentuk pemerintahan manusia demi kebaikan kita. Jadi sekalipun kita tidak bisa menghormati orang yang pejabat, dan kita harus menghormati jabatan tersebut, ya saudara ya. Nah, itu adalah hebatnya Tuhan Yesus, ya, untuk menjawab sesuatu yang menjebak dia, tetapi dia malah memutarbalikkan orang yang memberi pertanyaan tersebut, ya. A question of eternity. Sekarang adalah masalah kekekalan, saudara ya. Ini adalah tempat orang Saduki ya. Ini adalah satu-satunya tempat di mana dalam Markus di mana orang Saduki disebutkan. Kelompok ini hanya menerima hukum Musa sebagai otoritas keagamaan mereka. Jadi, jika suatu doktrin tidak dapat dipertahankan dari 5 kitab perjanjian lama, mereka tidak akan menerimanya. Mereka tidak percaya akan keberadaan jiwa, kehidupan setelah kematian, kebangkitan, penghakiman terakhir, malaikat atau setan. Kebanyakan orang Saduki adalah pendeta dan kaya raya. Mereka menganggap diri mereka sebagai bangsawan religius, Yudaisme, dan cenderung memandang rendah orang lain, ya. Mereka mengajukan pertanyaan hipotesis kepada Yesus berdasarkan hukum pernikahan yang diberikan di dalam Ulangan 25 ayat 7 sampai 10. Jadi wanita ini memiliki 7 suami
Semasa hidupnya semuanya bersaudara dan semuanya meninggal. Jadi kalau ada kebangkitan di masa depan, bantah mereka, maka dia harus menghabiskan kekekalan dengan 7 suami. Tampaknya ini merupakan argumen yang sempurna yang bisa menjebak Tuhan Yesus. Karena sebagian besar argumen didasarkan pada situasi hipotesis. Orang-orang Saduki mereka mengira mereka pintar. Namun Yesus segera menyingkapkan ketidaktahuan mereka akan 2 hal, yaitu kuasa Allah dan kebenaran kitab suci. Kebangkitan bukanlah pemulihan kehidupan seperti yang kita kenal. Itu adalah pintu masuk ke dalam kehidupan baru yang berbeda. Jadi bukan pemulihan dari sesuatu yang ada. Allah yang sama yang menciptakan para malaikat dan memberi mereka sifat mereka mampu memberikan kita tubuh baru yang kita perlukan untuk kehidupan baru di surga. Ya saudara, kita itu nanti kalau dibangkitkan itu tubuh kita itu adalah tubuh baru saudara ya. Yesus tidak mengatakan bahwa kita akan menjadi malaikat atau menjadi seperti malaikat dalam segala hal. Karena anak-anak Allah sesungguhnya lebih tinggi daripada malaikat. Ya, dia mengatakan bahwa dalam tubuh kebangkitan kita tidak akan memiliki jenis kelamin seperti para malaikat dan oleh karena itu pernikahan tidak akan ada lagi. Dalam keadaan kekal di mana tubuh baru kita sempurna dan tidak ada kematian, maka tidak ada lagi pernikahan, prokreasi dan kelangsungan perlombaan, saudara ya. Orang Saduki juga tidak mengerti kitab suci. Mereka mengaku menerima otoritas Musa, namun mereka tidak menyadari bahwa Musa mengajarkan kelanjutan kehidupan setelah kematian. Sekali lagi, Tuhan membawanya kepada firman Tuhan. Dalam hal ini kebagian tentang semak yang terbakar. Tuhan tidak memberitahu Musa bahwa dia ya dalam bentuk lampau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia berkata, "Akulah Tuhannya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub." Ya, saudara. Para leluhur masih hidup pada Tuhan mengucapkan kata-kata itu kepada Musa. Oleh karena itu, Musa memang mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu adalah tentang kebangkitan. Sekarang tentang prioritas. Penantang berikutnya, jadi Yesus ditantang terus saudara. Penantang berikutnya adalah seorang ahli Taurat dan juga seorang Farisi. Para ahli Taurat telah menetapkan bahwa orang Yahudi wajib menaati ada 613 hukum di sana. 365 adalah hukum yang negatif dan 248 adalah hukum yang positif. Salah satu latihan favorit mereka adalah mendiskusikan perintah ilahi mana yang terbesar. Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4-5, pengakuan iman yang luar biasa dan bahkan sampai hari ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang saleh setiap pagi dan setiap sore. Disebut Sema dari kata pertama artinya mendengar. Kemudian dia mengutip Imamat 19:18 yang menekankan kasih terhadap sesama. Yesus menjadikannya kasih sebagai hal yang paling penting dalam hidup karena kasih adalah penggenapan dari hukum Taurat. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya di dalam diri kita dan mengungkapkan kasih itu kepada orang lain. Kita tidak hidup berdasarkan peraturan, namun berdasarkan hubungan kasih dengan Tuhan yang memampukan kita mempunyai hubungan kasih dengan orang lain. Ketika ia memulai percakapan ini, ahli Taurat hanyalah alat orang Farisi yang berusaha mendapatkan bukti untuk memberatkan Yesus. Namun setelah dia mendengar jawaban Tuhan kita, ahli Taurat ini berdiri dan berani memuji Tuhan atas jawabannya. Firman telah berbicara ke dalam hati orang tersebut dan dia mulai mendapatkan pemahaman rohani yang lebih dalam tentang iman yang dia pikir telah dia pahami. Dia punya rendah hati, dia mempunyai hati yang subur. Bahkan kitab suci Perjanjian Lama mengajarkan bahwa agama Yahudi lebih dari sekedar mempersembahkan kurban dan menaati hukum, tapi lebih belas kasihan dan kasih. Apa artinya ketika seorang tidak jauh dari kerajaan Allah? Artinya dia menghadapi kebenaran dengan jujur dan tidak tertarik untuk membela, suatu kubu, garis partai atau prasangka pribadi. Artinya orang tersebut menguji imannya dengan apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang dituntut oleh kelompok agama tertentu. Orang-orang yang dekat dengan kerajaan Allah memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran, meskipun mereka akan dikucilkan, meskipun mereka akan kehilangan beberapa teman dan mendapatkan musuh baru. Itu adalah orang-orang dekat dengan kerajaan Allah, saudara.
Oke? Nah, sebuah pertanyaan tentang identitas. Sekarang giliran Tuhan kita yang mengajukan pertanyaan. Dia fokus pada pertanyaan paling penting. Siapakah Mesias itu? Apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia? Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih penting dari pertanyaan yang diajukan musuh-musuhnya. Karena jika kita salah mengenai Yesus Kristus, saudara, maka kita juga akan salah mengenai keselamatan. Dan itu akhirnya kita mengutuk jiwa kita sendiri masuk neraka. Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1 dan meminta mereka menjelaskan bagaimana anak Daud, ya, yang katanya Yesus keturunan Daud, tapi bisa menjadi Tuhannya Daud juga. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan menjadi anak Daud. Namun satu-satunya cara agar anak Daud juga bisa menjadi Tuhannya Daud adalah jika Mesias itu harus menjadi Tuhan yang akan datang dalam wujud manusia. Jawabannya tentu saja, ya saudara, peristiwa pembuahan dan kelahiran dari perawan yang dilakukan oleh Allah secara ajaib. Mereka harusnya udah ngerti, anak Daud, Tuhannya Daud, harusnya Tuhan. Ya, dan ini sebenarnya telah menunjuk dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Bagian ini ditutup dengan dua peringatan dari Tuhan Yesus. Peringatan tentang kesombongan ahli Taurat. Udah jelas-jelas mereka tahu bahwa di depannya adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mengakui, dan kesombongan orang kaya. Jika seseorang penting hanya karena seragam yang dikenakannya, jabatan, gelar yang disandangnya, atau jabatan yang disandangnya, maka kepentingan tersebut bersifat artifisial. Bukan jabatan, saudara, tetapi karakterlah yang menjadikan seseorang berharga. Dan tak seorang pun dapat memberi anak karakter. Engkau harus mengembangkannya sendiri saat engkau berjalan bersama Tuhan. Anda harus ada iman dulu kepada Tuhan Yesus. Ada 13 peti berbentuk trompet di sekeliling dinding pelataran wanita. Dan sini orang-orang menjatuhkan persembahan mereka. Orang kaya menghasilkan banyak uang dan pemberian mereka. Namun Yesus menolak mereka dan pemberian mereka. Yang penting bukan porsinya, melainkan proporsinya. Yang kaya memberinya dari kelebihan, tetapi janda miskin memberikan seluruh miliknya. Bagi orang kaya, pemberiannya hanyalah sumbangan kecil. Namun bagi janda, pemberiannya merupakan pengabdian sejati seumur hidupnya, saudara. Penutup, saudara. Saudara, kesombongan, saudara, dalam hidup, dalam memberi adalah dosa yang harus kita hindari. Bagaimana caranya? Betapa tragisnya bahwa para pemimpin itu bergantung pada sistem keagamaan yang akan segera hilang. Betapa menakjubnya orang-orang biasa dengan senang hati memberikan dirinya hanya untuk mendengarkan Yesus dan menaati firman. Dan saudara, jangan salah sangka, kita bukan seperti agama-agama lain yang harus ini lakukan ini. Menaati firman itu dapat dilakukan jika kita harus beriman dulu kepada Yesus Kristus. Jika kita punya iman kepada Yesus Kristus, tekun untuk mendengarkan Yesus, maka karakter akan timbul secara otomatis. Dan menaati firman adalah buah dari iman percaya kepada Yesus, bukan sesuatu yang dapat dihasilkan dari ritual keagamaan. Kamu termasuk kelompok yang mana? Ya, saudara, hati-hati ya. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus dalam 3 peran, yaitu sebagai raja, sebagai hakim, dan sebagai nabi. Ya, dan Markus 13 minggu depan akan menyingkapkan Tuhan Yesus akan menyingkapkan masa depan akhir zaman seperti apa. Ya, Tuhan Yesus memberkati.